Hong wilahe ngawidamastu nama sidem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu Hong. Kawan-kawan, apa kabar? Semoga selalu baik. Seperti biasa, kalau misalnya agak telat uploadnya berarti salahkan internetnya. Memang provider kita agak-agak bermasalah dari kemarin lusa, makanya telat terus. Izinkan aku untuk menyapa semua kawan-kawan. Semakin banyak, semakin rame. Terima kasih atas komen dan absennya di kolom komen. Juga ada teman-teman dari Belanda, teman-teman yang keturunan Indonesia yang ada di Belanda ini ternyata beberapa sudah mulai noleh dan lihat. Jadi bareng-bareng kita belajar di sini, bareng-bareng kita nguri-nguri, bareng-bareng kita bisa belajar menjadi manusia lah dari catatan-catatan atau mungkin juga dari semua yang ada di sekitar kita. Baik, langsung saja kita lanjut ke episode selanjutnya, ke-21 kalau nggak salah, dari mendengar Serat Centini, yaitu adu sakti melawan Maharesi Narawita. Jayeng Resmi beneran ternyata dia melakukan perintah dari Syekh Sakarda V. Akhirnya pergi beliau ke Gunung Syawal. Gunung Syawal ini sudah ke kulon lagi kawan-kawan, ke arah barat. Gunung Syawal ini terletak di sebelah utaranya Tasikmalaya. Tapi masih belum tahu sepertinya Jayeng Resmi ini jalan menuju ke sana. Maka dia akhirnya meminta salah satu abdi Syekh itu untuk nemenin si Jayeng Resmi. Oke Den, saya siap. Akhirnya Ki Sabar yang yang ngikutin si Jayeng Resmi ini, dia akan menjadi penunjuk jalan. Masih tetap bersama si Gathak dan Gathuk. Mereka akhirnya pergi dari Gunung Slamet menuju Gunung Syawal. Dan ketika hampir sampai ke Gunung Syawal, Jayeng Resmi berkata kepada Ki Sabar, ini sepertinya kok sudah mau sampai ya Ki. Terima kasih sudah mengantarkan sampai sini. Monggo gak apa-apa kalau Ki Sabar ini mau pulang aja. Dan kamu Gathak, Gathuk gak apa-apa. Kalian nunggu di kaki gunung juga gak apa-apa kok. Aku sendiri saja yang naik ke puncak Gunung Syawal ini. Diceritakan Resi Narawita ini memang pandito yang waskito sekali. Dia tahu segala hal lahir dan batin, dan telah mengetahui kedatangan orang yang luar biasa ini. Yang tak lain adalah ya si Jayeng Resmi ini. Maka secara langsung akhirnya Maharesi ini mempersiapkan diri untuk menyambut. Akhirnya Jayeng Resmi naik. Hati-hati sekali dia naik. Kadang ya istirahat, wong kesel. Dan sampai akhirnya dia duduk dan berdiri. Dia duduk lalu berdiri di antara tumpukan batu yang tersusun ke atas seperti tangga. Jadi kayak ada undak-undakan itu. Lah tiba-tiba satu bongkahan batu itu jatuh sampai akhirnya kena tubuhnya Jayeng Resmi. Tapi akhirnya doi bangkit lagi dan melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya sampailah ke puncak bertemu dengan Maharesi Narawita. Sesudah sampai di sana, Maharesi Narawita akhirnya bertanya,
Maksudnya Raden datang ke pertapaanku ini mau apa? Si Jayeng Resmi berkata, saya diperintahkan oleh Gusti Sang Hyang untuk mengislamkan Paduka Resi. Untuk itu segera saja Paduka masuk Islam dan meninggalkan sesuatu yang bersifat kegelapan ini. Si Maharsi berkata, aku tetap belum bersedia mau masuk Islam. Aku hanya akan masuk Islam jika sudah ada yang bisa mengalahkan ilmu dan kesaktianku. Jayeng Resmi mengangguk. Pertanda ia akan melayani tantangan Maharsi. Akhirnya Ki Narawita dia pergi sebentar, dia lagi mau ngambil sesuatu ceritanya. Dan tak lama berselang, ia kembali membawa beberapa butir telur. Disusun telur itu ke atas dan juga ke samping, lalu memberikan isyarat yang ditangkap oleh sang tamu. Jayeng Resmi ngambil telur yang di bagian bawah. Telur yang lain gak bergerak. Diambil lagi, sampai telur di bagian bawah diambilnya semuanya. Lucunya, telur-telur yang ada di atasnya tidak jatuh. Maharsi Narawita mengakui kehebatan Jayeng Resmi. Lalu ia mengambil sebuah cupu emas yang diisinya dengan air, dan cupu itu digantung di udara. Sambil memberi isyarat, Jayeng Resmi paham lagi. Pemuda Giri itu akhirnya mengambil sisir lalu ia pukulkan pada cupu emas itu hingga hancur lebur. Tetapi anehnya, air dalam cupu itu tidak memancar keluar dan terjatuh. Lah Resi Narawita ini geleng-geleng dia. Akhirnya berlanjut, Pandita ini mengambil tutup kepalanya, ini bisa jadi udeng, bisa diikat, yang lalu dilemparkannya jatuh ke udara. Pas dilemparkan jatuh, tutup kepala ini terbang layang, dan Jayeng Resmi tanggap. Dia buka salah satu kain bajunya dan dilemparkannya juga lah ke udara. Kain baju itu juga ternyata melayang-layang, bahkan bisa ngejar sih tutup kepala Maharsi dan menaikinya. Jadi bajunya itu menaiki tutup kepala. Akhirnya Ki Narawita kewalahan, tetapi ia belum menyerah. Lalu Maharsi itu melompat dengan ilmu meringankan tubuh menuju sebuah pohon pisang di area itu. Dia terbang lalu duduk di salah satu lembaran daunnya. Tapi belum sempat sampai di sana, Jayeng Resmi malah sudah lebih dulu duduk di atas lembaran daun itu, di sampingnya. Akhirnya ia akui kehebatan sang pemuda itu. Tapi ia masih belum mengerahkan kesaktian pamungkasnya. Maharsi Narawita akhirnya berlari menuju pertapaannya yang terbuat dari kayu dan dibakar semuanya padepokannya itu. Ketika api menyala luar biasa, sang Maharsi hendak melompat untuk memamerkan kesaktiannya yang kebal api, tak tersentuh api. Tetapi belum sempat ia masuk ke dalam kobaran, Jayeng Resmi sudah terlebih dahulu ada di tengah kobaran itu. Dia sila sama sekali tidak terluka. Akhirnya Ki Narawita mengeluarkan ajian pamungkasnya.
Ya hancur kan lereng gunung tempat tinggalnya, semua hancur lebur berantakan. Bahkan para cantriknya juga ikut menjadi korban kesaktiannya. Tewas semuanya. Hanya tersisa sebuah genta dari emas yang masih utuh. Dan Ki Narawita sendiri menghilang tanpa jejak. Tapi Jayeng Resmi tahu, bahwa wah ini Maharesi bersembunyi di dalam genta emas itu. Dengan kekuatan batinnya, dia hancurkan genta itu hingga hancur berkeping-keping seperti tepung. Dan akhirnya Ki Narawita keluar dari genta. Nah, kalau Paduka memang sakti, sekarang buatlah genta berhalamu ini menjadi utuh kembali. Ki Narawita kebingungan lantaran dirinya tak sanggup melakukannya. Jayeng Resmi pun segera berdoa, memohon kepada Hyang Agung untuk memulihkan genta emas ini. Berkat kekuatannya atau karomahnya diceritakan, akhirnya genta emas itu kembali utuh atas pertolongan Hyang Kuasa. Ki Narawita mengaku kalah, tapi ia masih belum mau masuk Islam. Ia hanya akan mau masuk Islam jika terpenuhi satu persyaratan lagi. Apa itu? Tanya Jayeng Resmi. Jika kamu bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, jika kamu mampu melakukannya, maka aku akan turuti apa keinginanmu. Jayeng Resmi pun mendekati mayat-mayat yang bergelimpangan, yakni para cantrik yang tadi tewas semua oleh gurunya sendiri. Dan setelah berdoa, Jayeng Resmi berkata, "Hai kalian yang telah mati, bangunlah, hiduplah." Mayat-mayat itu belum mau bergerak. Lalu untuk kedua kali Jayeng Resmi berkata, "Kalian masih juga belum mau bangun. Bangunlah, aku dan Sang Hyang Agung yang menyuruh kalian." Seketika mayat-mayat itu bergerak, bangun, terduduk, lalu berdiri. Mereka hidup kembali. Sementara Ki Narawita hanya terbengong. Jayeng Resmi menghampiri Sang Resi. "Ki, semua keinginanmu sudah terpenuhi. Sekarang berikanlah masuk Islam." Resi Narawita masih terdiam. Ia malu sekali tetapi belum mau memenuhi janji. Jayeng Resmi berdoa meminta kepada Gusti agar orang itu diberi pelajaran. Hanya sekejap saja tubuh Ki Narawita mendadak lemas, terjatuh dengan badan yang akhirnya seperti tidak ada tulangnya. Ia lumpuh, tapi hanya matanya saja yang bisa bergerak. Agak memelas gitu, Maharesi berkata, "Tolonglah saya, Den. Saya tak bisa menolongmu, Ki. Yang bisa menolong adalah dirimu sendiri. Sekarang ucapkanlah 2 kalimat syahadat." Maharesi Narawita menurut, karena inilah jalan satu-satunya. Ia pun mengikuti bacaan syahadat yang dituntunkan oleh Jayeng Resmi. Setelah selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ki Narawita menggaibkan diri, hilang tanpa bekas. Hanya menyisakan cahaya yang menerangi seisi pertapaannya. Terlihat cemerlang sekali, dan Jayeng Resmi terheran melihat kejadian ini. Ia akhirnya berzikir kepada Gusti Pangeran dan setelah itu turun. Dan turun itu dia akhirnya meninggalkan pertapaan untuk menjumpai abdi-abdinya, yaitu Gathak dan Gathuk. Sesampainya di gunung, 2 abdi itu langsung berhambur dan nyembah. "Lah kok sampai malam toh, Dek? Sampai 2 malam loh ini. Kami itu berpikir takutnya ada apa-apa nanti."
Jayang Resmi tersenyum dan menceritakan kisahnya mengajak Maharesi Narawita masuk Islam. Dan ia kisahkan juga menang adu kesaktian lawan Ki Narawita. Sampai akhirnya Ki Narawita moksa dalam kegaiban. Akhirnya mereka menghabiskan malam bercengkrama dan menceritakan hal yang sudah terjadi sebelumnya. Kawan-kawan, bab yang ini hanya segini memang. Jadi hanya sebentar, cuman ya paling 15 menitan. Tapi kita akan langsung lanjut ke bab selanjutnya. Jadi ditunggu saja. Ini judulnya adalah Belajar Ngelmu Pawukon. Matur nuwun, sehat selalu, semangat selalu karena kan kita masih hidup, dan juga selamat selalu. Rahayu, 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 hong.